Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Guru hebat seluruh Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, Ospi Sintia Rahmadani, guru dari SMP Negeri 39 Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dalam video praktik break ini, saya menampilkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan judul Melalui Katanan Ampe Kuperbaiki Pergaulanku. Keresahan yang saya rasakan terkait cara berkomunikasi peserta didik di SMP Negeri 39 Kota Padang sangat mendalam. Kesenjangan dalam etika komunikasi di kalangan peserta didik dapat menimbulkan berbagai masalah, baik dalam interaksi antar peserta didik maupun dalam hubungan mereka dengan guru dan staf sekolah. Kebiasaan berkomunikasi yang kurang sopan seringkali berakar dari lingkungan rumah atau tempat tinggal. Ketika peserta didik terbiasa menggunakan bahasa kasar atau tidak menghargai, hal ini dapat terbawa ke sekolah, menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi semua pihak. Pengaruh dari penggunaan kata-kata yang kurang sopan dan bahasa yang bermakna kasar di kalangan peserta didik memang dapat menimbulkan berbagai masalah serius. Ketidakpahaman tentang batasan dalam berkomunikasi, seperti tidak memandang umur atau konteks, dalam membuat interaksi di sekolah menjadi tidak sehat. Akibat dari perilaku ini sangat beragam. Peserta didik mulai saling tidak menghargai dan muncul perasaan superioritas di antara mereka. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengelola emosi dan bisa berujung pada perdebatan yang tidak produktif atau bahkan konflik fisik seperti bullying dan perkelahian. Maka daripada itu, saya merancang modul proyek dengan judul Melalui Katanan Ampe Kuperbaiki Pergaulanku sebagai langkah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang etika dalam berkomunikasi. Langkah-langkah yang pendidik lakukan untuk mewujudkan pelaksanaan penerapan modul proyek ini adalah: yang pertama, saya mengadakan diskusi dengan peserta didik mengenai masalah yang mereka temui di sekolah atau lingkungan sekitar. Setelah mendengarkan berbagai masalah dari peserta didik, kami sepakat untuk fokus pada isu komunikasi selama semester ini. Hasil diskusi tersebut saya laporkan kepada wakil kurikulum dan kesiswaan, kemudian disampaikan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah memberikan dukungan penuh terhadap rencana P5 ini dan menyarankan agar saya menyusun modul bersama tim. Saya kemudian ditetapkan sebagai koordinator proyek ini. Saya dan tim yang telah disepakati saling berkolaborasi merancang modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentang komunikasi tersebut. Modul yang telah selesai disosialisasikan dalam rapat awal semester kepada seluruh guru agar ada kesamaan pemikiran dan tindakan yang dilakukan saat menyampaikan materi. Sebagai koordinator, saya menyusun jadwal pelaksanaan proyek yang akan dilakukan, dengan pendidik lainnya sebagai fasilitator dalam kegiatan tersebut. Jadwal yang telah disusun ini saya laporkan kepada wakil kurikulum untuk dibuatkan daftar resmi dan disetujui oleh kepala sekolah. Penyampaian materi terkait P5 ini melibatkan semua pendidik dan juga mengundang narasumber tamu dari LKAAM Kota Padang, dan dilaksanakan pada pertemuan ke-9. Pada setiap pertemuan, pendidik melakukan penilaian sesuai dengan rancangan karakter yang dituntut dalam modul. Nilai yang telah diolah ini nantinya akan dimasukkan ke dalam aplikasi rapor di akhir semester genap. Untuk rangkaian dari kegiatan proyek ini, yang pertama, pengenalan atau orientasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan judul Melalui Katanan Ampe Kuperbaiki Pergaulanku. Peserta didik akan dibagi menjadi kelompok belajar yang terdiri dari 4 hingga maksimal 5 orang. 2 anggota dari setiap kelompok yang disepakati bersama diperbolehkan membawa smartphone untuk mendukung akses materi di setiap pertemuan atau aktivitas selanjutnya. Kegiatan peserta didik di pertemuan berikutnya akan mencari informasi dalam kitab suci masing-masing atau melalui internet mengenai aturan berkomunikasi yang baik. Mereka kemudian akan menganalisis informasi tersebut dan membuat kesimpulan bersama anggota kelompok. Untuk aktivitas 3, peserta didik akan ditayangkan video yang menampilkan berbagai contoh komunikasi positif dan negatif. Selanjutnya, peserta didik akan berdiskusi dalam kelompok untuk menyimpulkan dampak dari komunikasi positif dan negatif tersebut. Pada aktivitas 4, penyampaian materi dilakukan melalui pemutaran video tentang Katanan Ampe, khususnya Kato Mandaki. Setelah itu, peserta didik akan menganalisis makna dari video tersebut, dan dalam kelompok, peserta didik akan merancang naskah untuk pembuatan video terkait materi Kato Mandaki, dan kemudian membuat video menggunakan smartphone masing-masing.
Selanjutnya, pada aktivitas 5, penyampaian materi juga dilakukan melalui pemutaran video, khususnya tentang kato mandata. Setelah itu, peserta didik juga akan menganalisis makna video secara berkelompok, kemudian juga merancang naskah untuk pembuatan video terkait materi kato mandata. Sama dengan aktivitas sebelumnya, aktivitas 6 juga melakukan penayangan video untuk menyampaikan materi khususnya kato manurun. Dan aktivitas 7 adalah penyampaian materi yang dilakukan melalui pemutaran video tentang rangkaian katonan ampe terakhir, yaitu kato malereng. Peserta didik juga akan menganalisis makna video secara berkelompok, selanjutnya merancang naskah dan membuat video terkait kato malereng. Selanjutnya, pada aktivitas 8, peserta didik akan membuat kesimpulan. Nah, pada aktivitas ke-9, peserta didik dihadirkan narasumber untuk membantu menguatkan kesimpulan mereka tentang materi katonan ampe seperti berikut ini. Di antara budi pekerti tadi adalah ba'a caru mengejek, caru bawa bicara curang. Ba'a adab tuh, sopan santun mengejek, etika komunikasi bahasa Indonesianya. Ba'a caru mengejek. Maka di Minangkabau dibagilah ampe. Tata cara caru adab mengejek itu dibagi. Maka disebut jokato nampe. Maka kato nampe itu satu, kato mandaki. Nah, kato mandaki itu cara berbicara, cara mengejek jurang lebih tua dari awak. Bahasanya dihormati, disagani, sopan santunnya tinggi, juramah lambui awak mengejek jurang tadi itu. Karena tua dari awak. Kasih awak mengejek terkait itu. Ka ayah, ka ibu, ka mama, kau niawa, kau dawa. Orang lebih tu, ka ibu guru awak, ka pak guru awak, penjaga sekolah awak. Ini lebih tua dari awak. Mak, bahasa sopan santun. Banyak bahasa tu ngejeknya elok-elok. Selanjutnya, di aktivitas 10, peserta didik disajikan materi tentang adab dan etika, dan diharapkan peserta didik dapat memahami definisi dari adab dan etika tersebut. Kemudian, pada aktivitas ke-11, peserta didik secara berkelompok akan menyusun naskah dan menciptakan video sesuai dengan tema katonan ampe, yang mana video tersebut harus mencakup keseluruh materi, mulai dari kato mandaki, kato mandata, kato manurun, hingga kato malereng. Dan yang terakhir, untuk aktivitas ke-12, peserta didik akan berkumpul di lapangan sekolah untuk menyaksikan penampilan video yang telah mereka rancang sebelumnya. Dan berikut ini adalah beberapa kesan dari para pendidik tentang terlaksananya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan judul Melalui Katonan Ampe Kuperbaiki Pergaulanku. Jadi kesan saya sebagai guru di SMP Negeri 39 setelah materi P5 Katonan Ampe disampaikan kepada siswa. Jadi anak-anak kita yang dahulunya berkata yang kurang sopan seperti menggunakan kata aden, waang, yang tidak pada tempatnya, sudah mulai ada perubahan sehingga mereka sudah tidak lagi menggunakan kata-kata aden, waang dan kata-kata yang kurang sopan, tapi lebih menggunakan kata ambo, denai, sehingga lebih enak didengar oleh yang mendengarkannya. Saya sebagai guru SMP Negeri 39 Padang, kesan terhadap proyek P5 ini menurut saya sangat luar biasa dan memberikan dampak yang positif. Bagaimana dengan perilaku anak yang berubah dari yang sebelumnya tidak sopan berbicara kepada guru, tidak bisa berbicara dengan lembut dengan teman dan adik kelas, sekarang sudah mulai ada perubahan, sudah bagus dalam bertutur kata dengan guru dan teman. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan judul Melalui Katonan Ampe Kuperbaiki Pergaulanku, alhamdulillah dalam rentang 3 bulan pelaksanaan sudah memberikan dampak 80-90%. Peserta didik mulai menggunakan bahasa yang lebih sopan dan ditargetkan ke depannya peserta didik sendiri
semakin sadar dan mampu meninggalkan kebiasaan lama, lebih santun dan beretika. Bergerak bersama, semarakan Merdeka Belajar. Salam sehat dan salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.